Wah, tepat diumumkan tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan penting agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sampai nekat gini, fans Garuda auto bahagia nih. Media Korea gak terima, Kapten Timnas U23 psiwar keras bakalan sikat Korea Selatan. Apakah Shin Tae-yong bakalan bocorkan kelemahan Korea demi bantu Timnas Indonesia? Nah loh, pelatih Irak Graham Arnold malah bongkar kelemahan timnya sendiri di hadapan publik. Apakah Timnas Indonesia berhasil bungkam Irak di round 4? Yuk saksikan video sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Tepat diumumkan tadi malam, berbeda dari para pesaingnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia memutuskan untuk tidak menggelar pemusatan latihan TC maupun laga uji coba di luar negeri. Keputusan ini sempat menjadi sorotan, apalagi lawan-lawan Garuda justru aktif melakoni uji tanding internasional jauh dari kandang mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, faktor waktu dan situasi para pemain menjadi pertimbangan utama. Indonesia hanya memiliki waktu ideal untuk mengumpulkan pemain saat FIFA Matchday September 2025 dan pilihan realistis adalah melangsungkan laga di dalam negeri. Kenapa kita lakukan persiapan di Indonesia melawan tim-tim Timur Tengah di Surabaya? Ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Bola Bung Binder. Kita mencoba menghadapi tim yang mirip seperti lawan nanti, walaupun belum tentu mirip, tetapi kita akan coba, lanjutnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam 2 laga uji coba yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada bulan September. Lokasi ini juga dipilih dengan maksud khusus. Erick menyebut banyak pemain abroad yang belum pernah bermain di luar Jakarta. Kita tidak main di Jakarta supaya mereka yang sebagian belum pernah main di luar Jakarta bisa mulai merasakan berkunjung ke kota lain, katanya. Mereka merasakan juga suasana dengan stadion berbeda. Lebih lanjut, Erick juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi pemain, terutama dari resiko cedera yang bisa merugikan baik timnas maupun klub mereka. Karena kalau kita keluar negeri, ya belum tentu cukup itu waktunya. Lebih baik di satu tempat, mereka jangan sampai cedera. Itu sesuatu yang kita coba jaga. Kalau mereka main di klub bagaimana? Tidak bisa kita larang karena klub yang menggaji mereka, tutupnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan Erick Thohir ini sudah tepat mengingat situasi Timnas Indonesia saat ini? Atau justru Garuda seharusnya mengikuti langkah negara lain dan TC ke luar negeri? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Keras dan tegas, apakah Shin Tae-yong akan bantu Indonesia kah? Kapten Timnas U23 Indonesia Kadek Arel menunjukkan rasa percaya diri tinggi jelang laga melawan salah satu kekuatan Asia, Korea Selatan dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski baru saja keluar sebagai runner-up ASEAN Cup U23 2025, Garuda Muda tak gentar menghadapi lawan tangguh seperti Taeguk Warriors. Bahkan, komentar Kadek Arel soal optimisme menumbangkan Korea Selatan langsung mendapat sorotan serius dari media lokal negeri ginseng. Media olahraga ternama Best 11 menilai pernyataan sang kapten sebagai bentuk provokasi. Timnas sepak bola U23 Korea Selatan yang dipimpin oleh pelatih Lee Min-seng menerima provokasi dari Kapten Timnas Indonesia, tulis Best 11 dalam artikel berjudul Timnas U23 Indonesia pada kesempatan terakhir sukses mengalahkan Korea Selatan. Sebagai pengingat, Garuda Muda pernah membuat sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 2024 lalu saat masih ditangani Shin Tae-yong. Kemenangan tersebut diraih lewat drama adu penalti dan membawa Indonesia lolos ke semifinal. Namun, media Korea menyebut bahwa kali ini kondisinya berbeda.
Tentu saja, Korea Selatan saat ini adalah tim yang berbeda dengan pelatih dan pemain yang berbeda. Bahkan, Arel sendiri tidak termasuk dalam skuad Indonesia saat itu. Tampaknya, mereka akan menghadapi Korea Selatan dengan percaya diri berkat kemenangan yang diraih oleh generasi sebelumnya. Lanjut, Best 11. Menanggapi itu, Kadek Arel tetap tenang. Ia yakin timnas U23 Indonesia sudah dan akan terus melakukan persiapan matang menuju laga penting di bulan September mendatang. Masih ada waktu untuk mempersiapkan tim juga. Di bulan September kami akan main. Kita tahu siapa saja lawannya di babak kualifikasi. Salah satunya adalah Korea Selatan, ujar Kadek. Pemain Bali United itu juga menegaskan misi utama tim lolos ke Piala Asia U23. Ia yakin Garuda Muda memiliki kapasitas untuk bersaing dan optimisme adalah modal penting. Kami tidak mau pesimistis, sebagai pemain harus optimistis, karena kami pasti akan mempersiapkan yang terbaik untuk kualifikasi Piala Asia U23, tutupnya. Kalau menurut kamu, apakah optimisme Kadek Arel akan jadi kekuatan atau justru tekanan tersendiri untuk Garuda Muda menghadapi Korea Selatan nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Timnas Irak menghadapi situasi kurang ideal jelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Graham Arnold akan berada satu grup dengan dua lawan tangguh, yakni Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Namun, kondisi internal mereka justru mengkhawatirkan. Pelatih asal Australia itu dijadwalkan kembali ke Baghdad pada 11 Agustus mendatang setelah menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Sementara ia belum kembali, tugas di timnas sementara dijalankan oleh staf pelatih yang kini tengah memantau kondisi para pemain kunci Irak, baik yang bermain di dalam negeri maupun luar negeri. Menurut laporan dari media Win-Win, Arnold merasa cemas terhadap kondisi fisik 5 pemain penting yang masa depannya di Lasalle Club masih abu-abu. Arnold mengkhawatirkan kebugaran 5 pemain timnas Irak, terutama karena mereka belum menentukan status, belum memiliki klub, atau masa depan mereka belum ditentukan sejak lama, tulis Win-Win. Dua nama yang langsung disebut dalam laporan tersebut adalah Ali Jassim dan Hussein Ali. Ali Jassim tidak ikut dalam persiapan pramusim klubnya, Como, karena harus bergabung dengan TC Timnas Olimpiade Irak dan kini berada di Basra. Nama-nama yang paling menonjol adalah pemain Como asal Italia, Ali Jassim, yang tidak berpartisipasi dalam persiapan klub untuk musim baru karena bergabung dengan Camp Olimpiade Irak di Tunisia dan saat ini berada di Basra. Meskipun demikian, sang pelatih tidak puas dengan situasinya. Situasi yang tak kalah pelik dialami Hussein Ali yang baru saja mengakhiri kontraknya bersama klub Belanda Heerenveen dan hingga kini belum menemukan pelabuhan baru. Hal yang sama juga berlaku untuk pemain Heerenveen asal Belanda Hussein Ali yang mengakhiri karirnya di sana dan sedang mencari klub baru. Pelatih asal Australia tersebut memintanya untuk segera mencari klub baru agar dia dapat merasa lebih tenang, lanjut Win-Win. Selain dua nama tersebut, ada juga Osama Rashid yang belum bergabung dengan klub manapun setelah kontraknya bersama Erbil berakhir. Arnold tentu berharap Rashid bisa segera menemukan klub agar kondisinya tetap kompetitif. Satu nama lagi yang menjadi perhatian serius adalah Peter Korkis. Hingga saat ini, masa depan Korkis di bursa transfer musim panas masih belum jelas. Korkis bahkan berencana kembali ke Eropa atau bergabung dengan juara Liga Irak Al-Shorta, bebar sumber dari Win-Win. Situasi ini tentu menarik untuk disimak, terutama bagi pendukung timnas Indonesia yang akan menjadi lawan Irak. Apakah kekhawatiran Graham Arnold akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan Garuda di kualifikasi nanti? Menurut kamu, apakah kondisi ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia atau justru sebaliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Klub Torino FC dilaporkan tengah berupaya keras untuk segera mendapatkan tanda tangan bek Venezia, Jay Jazz.
Mereka bahkan terus melakukan turo atau sekitar 190 miliar rupiah. Bursa transfer Liga Italia diketahui masih akan dibuka hingga 2 September 2025. Untuk itu, masih ada waktu bagi klub-klub peminat untuk menggait JIJS di jendela kali ini. Sementara pemain timnas Indonesia lainnya, Dan James, nyaris menciptakan sejarah saat timnya Go Ahead Eagles bersua PSV Eindhoven pada pertandingan Johan Cruyff Shield di Stadion Philips. Dalam laga tersebut, Dan James membuat assist untuk membantu tim besutan Melvin Ball unggul terlebih dulu. Namun sayang, Go Ahead Eagles harus menelan pil pahit setelah PSV Eindhoven memperlihatkan comeback yang luar biasa untuk meraih kemenangan 2-1 di akhir laga dan keluar sebagai juara. Sebanyak 23 pemain timnas putri Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi turnamen kejuaraan ASEAN Putri atau Piala AFF Putri 2025 yang akan berlangsung pada 6 hingga 19 Agustus di Vietnam. Skuad timnas putri kali ini tak menggunakan skuad yang sama dengan yang mereka mainkan di kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Sebab Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Sehingga nama-nama seperti Safira Ika, Seva Imut, dan striker Claudia Schanemann tak masuk dalam skuad. Tak hanya itu, 3 pemain diaspora seperti Iris Derau, Felicia Deju, dan Emily Nahon juga absen. Meski demikian, sejumlah nama andalan timnas senior tetap mengisi daftar skuad seperti Reva Octaviano dan Isa Wraps. Di lini tengah, Vini Silvianus dan Salika Aurelia akan menjadi pengatur ritme permainan. Sementara di sektor pertahanan akan diisi Vivi Octavia Rizky. Kehadirannya dipastikan menambah solidnya lini pertahanan. Timnas putri Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Di laga nanti, Indonesia akan membuka turnamen dengan menghadapi Thailand pada Rabu 6 Agustus 2025 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yang berlangsung di Stadion Lan Strai, Hai Phong, Vietnam. Liga Indonesia memasuki era baru dengan sejumlah pembaharuan. Salah satunya adalah nama. Mulai musim 2025-2026, nama resmi Liga Indonesia berganti dari Liga 1 menjadi Super League. Begitupun nama operator liga. PT LIB mengganti nama entitas perusahaan menjadi I-League. Dua perubahan ini tentunya membuat beberapa aspek pergantian dan upgrade baru di Super League 2025-2026. Perubahan dari title sponsor kita, yaitu BRI Super League, yang dahulu adalah BRI Liga 1, Pak Heri, adalah satu bentuk transformasi, bukan hanya sekedar nama dan logo yang kami lakukan di dalam rebranding tadi, tetapi merupakan satu terobosan yang tentunya istimewa. Kita mau melakukan banyak terobosan di dalam kompetisi sepak bola Indonesia agar sepak bola kita ini juga bisa memberikan satu bentuk transparansi, ya. Kemudian kita juga melakukan beberapa terobosan dan harapan kita tentunya bisa memasuki satu sepak bola yang berstandar internasional. Ferry Paulus melanjutkan jika nantinya Super League 2025-2026 juga akan mengalami perubahan dalam beberapa hal. Dua di antaranya adalah desain trofi serta hadiah uang tunai untuk juara. Trofi juara akan mempunyai desain baru, di mana trofi juara Liga Indonesia saat ini sudah bertahan sejak musim 2022-2023. Sedangkan untuk hadiah juara, I-League menjanjikan kenaikan sebesar 40%. Musim 2024-2025 sang juara Persib Bandung meraih uang sebesar 7,5 miliar rupiah. Sehingga untuk juara Super League nantinya akan meraih hadiah uang tunai tak kurang dari 10 miliar rupiah. Selain itu, I-League juga menggandeng perusahaan asal Jerman sebagai sponsor perlengkapan wasit dan bola pertandingan. Super League 2025-2026 akan dimulai 8 Agustus mendatang dan akan mempertandingkan 3 laga, termasuk pertandingan Persebaya kontra PSIM Yogyakarta, yang sekaligus menjadi seremonial pembukaan Super League 2025-2026.
Otoritas Korea Selatan hari ini mulai menyingkirkan pengeras suara yang menyiarkan propaganda anti Korea Utara di sepanjang perbatasan seiring upaya pemerintahan baru Presiden Lee Jae-myung untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara. Setelah menjabat pada Juni lalu, pemerintahan Lee mematikan siaran propaganda yang mengkritik rezim Korea Utara untuk menghidupkan kembali dialog yang terhenti dengan Pyongyang. Namun Korea Utara menolak tawaran tersebut dan menyatakan tidak tertarik untuk berdialog dengan Korea Selatan. Kedua negara secara teknis masih berperang setelah Perang Korea tahun 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata. Rekaman gambar dan foto yang dirilis Kementerian Pertahanan Korea Selatan menunjukkan tentara Korea Selatan membongkar pengeras suara anti Korea Utara di perbatasan. Mereka membuka sekrup dan melepaskan pengeras suara yang terpasang menyerupai dinding lalu menurunkannya. Propaganda yang disiarkan melalui pengeras suara di perbatasan telah digunakan seiring dengan pasang surutnya hubungan antara kedua Korea selama bertahun-tahun. Sementara itu, Iran dan Pakistan memperkuat hubungan antara kedua negara. Dalam kunjungan resmi ke Pakistan pada Minggu 3 Agustus, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif atas dukungan Pakistan saat Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran Juni lalu. Dalam konferensi pers bersama, Sharif mengutuk serangan Israel dan menyatakan Iran memiliki hak penuh untuk memperoleh tenaga nuklir sesuai dengan piagam PBB. Pezeshkian menyatakan, agresi dan tindakan ilegal rezim Zionis Israel membuat konsensus regional sangat diperlukan. Kedua pemimpin berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat, termasuk dalam hubungan ekonomi. Dalam kunjungannya ke Pakistan, Pezeshkian juga bertemu dengan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dalam jamuan makan resmi pada Minggu malam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat jarang berbisnis dengan India dan hampir tidak pernah berbisnis dengan Rusia pada Kamis. Trump menegaskan ia tidak peduli dengan hubungan bisnis India dengan Rusia. Ia mengatakan kedua negara itu bebas jika ingin mematikan ekonomi mereka bersama-sama. Sehari sebelumnya, Trump membahas perdagangan India dengan Rusia ketika mengumumkan rencana Amerika Serikat untuk memberlakukan tarif 25% atas barang impor dari India. Menanggapi hal tersebut, pemerintah India menyatakan tetap berkomitmen untuk mencapai kesepakatan dagang yang adil. Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva menekankan perlunya kehati-hatian dalam pembahasan tarif Amerika Serikat. Dalam Kongres Partai Pekerja atau PT, Lula mengakui diplomasi membutuhkan sikap menahan diri. Ia memahami ada batasan dalam pertarungannya dengan pemerintah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut muncul ketika ketegangan meningkat setelah Trump mengumumkan tarif 50% untuk Brasil dan sanksi terhadap Hakim Alexander de Moraes berdasarkan Undang-Undang Magnitsky. Pengunjuk rasa berkumpul di Balmedi, Skotlandia, Britania Raya saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan terbang ke lapangan golf di Aberdeenshire, Skotlandia, Britania Raya bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan "Coba saja Trump tertembak" dan "Trump penjahat perang". Warga setempat, Shaiker, mengatakan ia ikut berunjuk rasa karena menentang segala hal yang diwakili Donald Trump. Trump membuka lapangan golf keduanya di Aberdeenshire pada Selasa lalu. Hujan lebat memicu banjir dan longsor di Taiwan Selatan. Rumah-rumah di pedesaan tenggelam dan akses jalan pegunungan terputus. Banjir dan longsor menewaskan 4 orang dan memaksa lebih dari 5.900 orang mengungsi akibat curah hujan yang setara hampir lebih dari setahun tersebut. Banjir dan longsor telah melanda wilayah pertanian di selatan Taiwan sejak akhir Juli. Otoritas cuaca memprediksi hujan mereda hari ini, namun peringatan longsor dan banjir tetap berlaku untuk wilayah pegunungan selatan. Hujan deras yang melanda berbagai wilayah di Cina memicu evakuasi dan operasi penyelamatan. Observatorium Nasional Cina mengeluarkan peringatan oranye yang menandakan curah hujan tinggi akan terjadi hampir di seluruh negeri. Pemadam kebakaran dan polisi bersenjata di Hebei, Cina mengevakuasi lebih dari 100 penduduk desa Lawopu di Kecamatan Liu Tauhe karena resiko bencana geologis. Sementara itu tim penyelamat menyelamatkan 6 wisatawan yang terjebak di area wisata Yeshangku, Fujian, Cina menggunakan jangkar baja dalam waktu 2 jam. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Guinya, Konarki sejak akhir Juni telah menewaskan sedikitnya 15 orang dan memaksa puluhan orang mengungsi.
Palang merah terlihat mengangkut jenazah melewati jalan-jalan tergenang di Rato-Makonarki, Guinea. Sementara keluarga yang berduka berkumpul di luar kamar jenazah Masjid Kobaya. Pemerintah Guinea berjanji akan mempercepat peningkatan sistem drainase perkotaan, membersihkan jalur air, dan merelokasi komunitas yang berada di zona rawan longsor. Warga Palestina di Gaza harus mempertaruhkan nyawa setiap hari demi mencari bantuan makanan untuk mengatasi kelaparan. Banyak anak-anak dan perempuan Palestina harus mendatangi lokasi distribusi bantuan yang sering menjadi sasaran penembakan Israel. Selama beberapa hari terakhir, lebih dari 100 warga Palestina dilaporkan tewas di dekat lokasi bantuan. 2 perempuan Palestina menyatakan sistem penyaluran bantuan menyulitkan warga yang lemah untuk mendapatkan bantuan pangan. Mereka telah berupaya mencari makanan selama beberapa hari tanpa hasil dan mendesak pihak berwenang memperbaiki sistem distribusi. Sementara itu, seorang pria Palestina kembali dari lokasi bantuan dengan luka di wajah. Meski pulang tanpa hasil, ia bersyukur masih bertahan hidup. Rekaman gambar yang didistribusikan PBB menunjukkan setidaknya 7 jenazah terlihat di atas gerobak yang kembali dari lokasi bantuan. Puluhan truk yang membawa bantuan kemanusiaan bergerak dari Rafah, Mesir menuju Gaza hari ini di tengah krisis kelaparan yang sedang melanda wilayah kantong Palestina tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza pada Minggu 3 Agustus menyatakan 6 warga Palestina meninggal dunia akibat kelaparan atau malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Kematian baru ini meningkatkan jumlah warga Palestina yang tewas akibat kelaparan menjadi 175 orang dengan 93 diantaranya anak-anak. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola pejuang Palestina Hamas menyatakan hampir 1.600 truk bantuan telah tiba sejak Israel melonggarkan pembatasan pada akhir Juli, namun banyak dari truk tersebut telah dijarah di jalan. Kelompok pejuang Palestina Jihad Islam merilis rekaman gambar yang memperlihatkan kondisi seorang tentara Israel yang mereka tawan di Gaza, Palestina. Seperti ratusan ribu warga Palestina yang didera kelaparan parah akibat blokade Israel di jalur Gaza, tentara Israel bernama Rom Braslavski ini juga mengalami penderitaan yang sama akibat tindakan pemerintah Israel yang melarang masuknya bantuan. Keluarga Rom Braslavski mengizinkan publikasi sebagian dari video tersebut yang menunjukkan ia menderita sakit fisik dan tekanan mental parah. Braslavski yang ditawan oleh Brigade Al-Quds Jihad Islam sejak 2 tahun lalu terdengar memohon makanan dan air. Ia mengatakan diambang kematian. Ia yakin semua tawanan lainnya seperti dirinya berada dalam kondisi mental dan fisik yang sama. Ia meminta diberi makanan. Jika bukan untuk semua warga di jalur Gaza, maka untuk para tawanan. Tentara muda Israel itu mengaku menderita sakit yang tidak terlihat di kakinya. Ia tidak bisa berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Ia berbaring di tempat tidur di atas kasur 24 jam sehari. Braslavski mengaku berusia 22 tahun dari Yerusalem. Hari ini, ia hanya makan 3 potong falafel. Kemarin, ia hampir tidak makan sepiring nasi. Ia mengaku tidak bisa tidur, tidak bisa hidup. Ia meminta dikeluarkan dari Gaza yang ia gambarkan seperti neraka. Video lainnya yang dirilis oleh sayap bersenjata pejuang Palestina Hamas, Brigade Al-Qassam, memperlihatkan warga Israel yang mereka tawan, Evyatar David. David yang berada di terowongan Gaza mengatakan ia tidak makan selama berhari-hari dan sedang menggali kuburnya sendiri. Keluarga David mengizinkan publikasi video tersebut. Video dimulai dengan David duduk di terowongan dan menyebutkan tanggal 27 Juli. Video dilanjutkan dengan David menunjukkan kertas berisi tabel tulisan tangan ke kamera tentang apa saja yang ia makan setiap hari. Ia menyebutkan hari-hari berturut-turut ketika ia tidak makan sama sekali. Video berakhir dengan David berdiri di dalam terowongan menggunakan sekop untuk menggali tanah.
Ia mengatakan sedang menggali kuburnya sendiri karena tubuhnya melemah setiap hari sampai pada titik ia merasa seperti sedang menuju kematiannya.